Hello and welcome back guys to my channel. Nah guys, senang banget gue Ibnu Mutakin pada episode kali ini bisa ketemu kalian lagi dan bisa nemenin kalian lagi di video terbaru di channel ini guys. Nah pada episode kali ini kita nggak akan unboxing apapun ya, karena di segmen atau di episode kali ini gue mau sharing aja ke kalian tentang hal-hal apa aja yang kalian harus perhatikan ketika kalian ingin membeli atau ingin menjual sneakers di toko konsign nih guys. Sebelum kita mulai video pada episode kali ini, buat kalian yang belum subscribe channel ini, klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian tidak tertinggal informasi, video unboxing, dan video-video terbaru dari channel ini guys. Nah, gue main sneakers atau gue mulai beli sneakers dari toko konsign itu kan sekitar tahun 2017 akhir sampai 2018 awal ya. Gue itu mulai beli atau mulai jual sneakers di toko konsign nih guys. Gue juga udah pernah bikin videonya gimana caranya dapetin sneakers dengan harga retail. Tapi buat kalian yang nasibnya nggak seberuntung itu, karena kita juga kadang bisa dapat sneakers dengan harga retail kalau misalnya kita beruntung, tapi lebih seringnya kita nggak dapet ya sneakers yang kita pengen. Jadi ketika kita nggak seberuntung itu untuk ngedapetin sneakers dengan harga retail, kalian bisa beli di toko konsign atau bisa beli di website-website sneakers yang terpercaya nih guys. Nah, sebenarnya yang pertama kalian harus perhatikan ketika kalian pengen beli sneakers di toko konsign, kalian harus percaya dengan toko konsign tersebut atau reputasi toko konsign tersebut memang sudah terpercaya nih guys. Caranya gimana? Kalau gue biasanya lihat dari jumlah followernya ya. Tapi memang jumlah follower itu bukan segalanya ya. Kadang followernya baru sedikit juga ada yang dia tuh toko konsignnya memang jujur gitu. Nah, caranya kalau menurut gue pertama dari jumlah follower itu kita lihat dari setiap postingan yang diposting oleh toko konsign tersebut, berapa like sih yang biasanya di like di setiap postingannya. Setelah kalian yakin ya dengan jumlah follower, dengan kalian lihat jumlah like di setiap postingannya juga udah lumayan banyak, kalian cek toko konsign tersebut punya marketplace apa enggak gitu ya. Karena kalau misalnya punya marketplace, kalian bisa cek juga tuh penjualannya atau rating di marketplace tersebut seperti apa toko konsign ini. Kemudian kalau misalnya kalian sudah cek, kalian juga bisa tanya ke teman-teman kalian yang udah pernah, yang pecinta sneakers juga ya, yang udah pernah beli di toko konsign tersebut kira-kira seperti apa, ratingnya atau pengalamannya seperti apa gitu guys. Nah, setelah kalian yakin dengan toko konsign pilihan kalian, kalian pastikan menawar ya. Kalau misalnya gue sih pasti gue tawar dulu sekitar ya 100.000, 200.000 gitu, atau sesuai dengan harga yang kita mau. Kemudian kalau misalnya kalian udah tawar ya, kalau misalnya kalian udah nawar dan kalian juga udah srek dengan harganya, atau harganya ada yang steal deal ya yang diposting dari toko konsign tersebut, kalian bisa langsung aja chat ya, di biasanya ada Line, kemudian ada juga WhatsApp. Kalian tanya dulu ketersediaan barangnya ready apa enggak. Kemudian kalau misalnya kalian masih kurang ragu ya dengan barang yang akan kalian beli, kalian bisa juga minta foto detail ya, foto detail tentang barang yang bakal kalian beli gitu guys. Jadi misalnya di postingnya cuma satu gambar, nah udah gitu kalian pengen lihat nih gambar yang lainnya seperti apa, apalagi kondisinya VNDS ya, atau very near dead stock atau second gitu guys. Kalau misalnya kondisi second, kalian harus hati-hati, takutnya ada lem-leman yang udah kelepas atau segala macam, atau barang yang sampai itu tidak sesuai dengan yang kalian harapkan. Jadi kalian harus detail tuh di situ, minta foto detailnya ke toko konsign tersebut. Nah, toko konsign yang baik biasanya merespon keinginan kalian itu dengan meneruskannya kepada seller. Seller dimintakan foto terbaru dari barang tersebut, kemudian diberikan kepada kalian gitu guys. Nah, sebelum kalian transfer ya, kalau misal kalian udah yakin, kalian cek juga tuh di postingannya, biasanya ada tuh rekening atas nama siapa. Kalau misalnya mau order, transfer hanya ke rekening siapa. Biasanya suka ada ya toko konsign yang mengatasnamakan nama si ownernya gitu. Jadi supaya kalian tidak salah transfer gitu, atau supaya kalian tidak terkena scam atau penipuan gitu guys ya. Nah, setelah kalian transfer uangnya, kalian tunggu aja barangnya. Biasanya kalau misalnya nggak ada request khusus, itu barangnya dikirim menggunakan jasa ekspedisi seperti JNE, udah gitu JNT dan lain sebagainya ya. Tapi kalau misalnya kalian punya request khusus, kalau misalnya barangnya sama dengan kota yang kalian tinggal saat itu, kalian juga bisa request untuk GoSend atau GrabSend ya guys. Jadi kalian feel free aja kalau misalnya metode pengirimannya itu ada di tangan kalian gitu guys. Nah, setelah kalian transfer, kalian tunggu barangnya sampai, kemudian barang itu sampai dan kalian bisa langsung
terima barang itu, kalau misalnya kalian sudah terima, kalian bisa legit cek dulu atau kalian cek dulu ya barang yang kalian terima itu sesuai dengan keinginan kalian atau apakah ada yang aneh atau enggak. Kalau misalnya nggak ada yang aneh, kalian bisa langsung confirm ya. Kalian harus confirm ke toko konsainnya barangnya sudah diterima supaya toko konsain itu bisa mencairkan uang kepada seller. Tapi kalau misalnya barang yang kalian terima itu nggak sesuai dengan keinginan kalian, kalian bisa chat lagi ke toko konsainnya bilang kalau barangnya tidak sesuai atau barangnya ada indikasi fake dan segala macam. Kalau misalnya barangnya ada indikasi fake, saran gua kalian harus legit check ke legit checker yang terpercaya nih guys. Nah setelah barang itu kalian terima dan anggap aja barang itu oke dan comply ya, kalian bisa confirm ke toko konsainnya kalau barang itu sudah diterima. Kemudian nanti toko konsain akan mencairkan uangnya kepada seller. Nah sekarang gimana caranya jual sneakers atau apparel di toko konsain? Pertama kali kalian add Instagram atau add line dari toko konsain tersebut, biasanya ada welcoming speech ya, berisi aturan-aturan atau rules gimana caranya order dan gimana caranya konsain di toko konsain tersebut guys. Nah biasanya yang ada rules yang pernah gue baca ya, rata-rata tuh kalau misalnya kita mau konsain itu pertama barangnya harus legit, kemudian kalian harus kirimkan foto-foto yang sesuai dengan kondisi terakhir dari barang tersebut. Kemudian kalian harus jelaskan detail dari barang tersebut, apakah udah dipakai berapa kali, terus kondisinya seperti apa, apakah ada aksesoris yang hilang atau boxnya rusak, segala macam. Kalian harus detail informasikan kepada toko konsain tersebut. Nah, rules selanjutnya adalah di toko konsain itu biasanya untuk para seller itu harus segera mengirimkan barangnya ketika diinfokan laku ya. Atau biasanya maksimal H+1 setelah barang itu diinfokan laku. Dan langsung mengirimkan struk ke toko konsain atau resi dari kurir atau jasa ekspedisi tersebut ke toko konsain ya guys. Jadi secepatnya kalian harus kirim dan secepatnya juga kalian harus kirim bukti pengirimannya ke toko konsain. Nah, biasanya rata-rata rulesnya seperti itu ya. Kemudian ada lagi tambahan kalau barangnya itu ternyata diindikasi palsu, biasanya ada dendanya nih untuk si seller. Biasanya bervariasi ya, dari 250.000 sampai 500.000. Ya sebenarnya sesukanya dari pemilik store toko konsain tersebut untuk menjamin orang-orang yang menitipkan barangnya tersebut di toko konsain tersebut adalah barang yang legit atau barang yang asli gitu guys. Jadi toko konsain itu terindikasi palsu gitu guys. Jadi barangnya nanti kalau terindikasi palsu dari buyer ya, ketika barang itu sudah laku, dari buyer dikirim ke toko konsain untuk disita lah istilahnya ya sebagai jaminan. Dan uangnya yang dikirim ke toko konsain tersebut dari buyer itu ditahan juga guys. Jadi di freezing barang sama uangnya. Jadi si seller ini harus membayar denda tersebut sebelum barang ini atau barang fake ini dikirim ke seller gitu guys. Kalau misalnya sellernya itu bertanggung jawab. Tapi kalau misalnya sellernya nggak bertanggung jawab, ya udah barangnya di keep di toko konsain tersebut dan uang yang dari konsumen itu dikembalikan ke konsumennya gitu guys. Nah itu salah satu mitigasi yang dilakukan toko konsain untuk memastikan barang yang dikonsainkan di toko mereka adalah barang legit guys. Nah setelah kalian baca rules yang ada di toko konsain tersebut, kalian bisa langsung aja isi form ya melalui, biasanya udah ada sih form isiannya, kalian tinggal isi aja. Biasanya isi nama, nomor telepon, alamat, kemudian kondisi barangnya seperti apa, size-nya berapa, lokasi barang di mana, harga bersihnya yang kalian ingin terima itu berapa gitu guys. Kemudian kalau misal kalian udah isi itu, kalian bisa langsung chat aja ke toko konsainnya dan kirim foto-foto detail terbaru dari barang kalian guys. Setelah kalian udah kirim foto-foto tersebut, biasanya mereka akan merespon dengan oke, yes, atau apapun lah. Pokoknya mereka merespon konsainan atau barang titipan kalian gitu guys. Nah setelah dititipkan biasanya nggak lama itu langsung diposting di Instagramnya. Kalian langsung bisa cek aja tuh postingannya di Instagramnya udah diposting apa belum. Nanti setelah barang itu diposting dan barang itu laku, kalian akan diinformasikan kalau barangnya itu sudah laku. Oh iya, kalau misalnya barangnya itu laku di tempat yang lain, kalian harus infoin ya ke toko konsain yang kalian sudah titipkan barang itu gitu. Jadi jangan sampai toko konsain itu menjual barang, tapi ketika toko konsain tersebut confirm ke kalian barangnya itu udah laku di tempat lain. Nah itu biasanya kalian kena denda juga tuh, kalau nggak di blow up gitu kan, atau di posting lah di story mereka gitu, dan di blacklist sih rata-rata. Nah seller-seller yang kayak gini harusnya
bisa lebih smart lagi ya ketika kalian, dan bisa lebih saling menghargai lah. Toko konsain menghargai buyer sama seller, tapi seller juga menghargai toko konsain karena kalian juga butuh kan untuk menjual barang di kemudian hari di toko konsain tersebut, guys. Setelah barang kalian laku, kalian akan diinfokan dan kalian kirim barang tersebut, dan kalian kirimkan juga resi atau struk pengiriman barang ya, shipment. Kemudian nanti setelah barangnya diterima sama seller dan tidak ada komplain, nanti uangnya akan dikirimkan kepada kalian, guys. Jadi ibaratnya ya middleman, jadi fungsinya perantara. Biasanya ada beberapa toko konsain yang memberikan tarif 100.000 flat ya untuk setiap barang yang laku, tapi ada juga yang dia itu sistemnya markup. Markup itu rata-rata 100 sampai 200 ribu sih setahu gue yang paling mahal dari setiap toko konsain yang pernah gue coba gitu ya. Nah guys, mungkin itu guys ya flow ya, cara kita menjual dan membeli sneakers di toko konsain nih guys. Kayaknya ini videonya udah kepanjangan, jadi nanti rekomendasi toko-toko konsain yang pernah, bukan rekomendasi sih, pengalaman gua yang udah pernah gua lakukan beli di beberapa store toko konsain, nanti juga bakal gua bikin mungkin kalau misalnya kalian memang membutuhkan video itu. Tapi kayaknya untuk video gimana cara beli dan cara jual di toko konsain ini cukup sekian ya guys, karena ini gue yakin udah lumayan panjang videonya. Nah, buat kalian yang suka dengan video ini, klik tombol like. Kalau misalnya nggak suka, di dislike aja. Jangan lupa follow Instagram gue, ipnumutakin46. Dan kalau misalnya kalian mau konsain sneakers atau barang fashion lainnya, bisa di Instagram konsain gue, Naisus_supply. Dan kalau misalnya kalian mau cek Tokopedia kita, main-main ke Tokopedia kita, search aja Voivale pakai V. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Have a nice day and stay healthy guys. Tetap semangat!